Bapak Ibu dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang telah bersabda dalam hadis nomor 28 dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan hadis beberapa waktu yang lalu tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Kita flashback sedikit Bapak Ibu. An Abi Nujaih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Jadi seorang sahabat bernama Al-Irbad bin Sariyah, beliau menceritakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati kami. Dan Rasulullah biasa menasihati kami. Tetapi nasihat pagi ini mau'izatan wajilat minhal qulub. Nasihat yang membuat hati kami bergetar, wa dharafat minhal uyun, dan membuat air mata kami bercucuran. Beda nasihatnya. Dan ini dua hal yang disebutkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini adalah tanda-tanda orang yang masih saleh, yang masih ada kesolehan di dalam hatinya. Satu, dia mudah takut kepada Allah. Dua, dia mudah menangis karena Allah. Jadi kalau karena Allah jangan malu menangis, menangislah. Dan ketika ditanya kepada orang-orang yang pergi haji atau pergi umrah, momentum apa yang paling Bapak Ibu ingat? Mereka mengatakan, saya menangis karena Allah. Tawaf, semua orang tawaf. Sa'i, semua orang sa'i. Tapi tidak semua orang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang menangis mengingat rahmat Allah, betapa banyak dosa saya tetapi rahmat Allah lebih besar. Bahkan dalam sebuah hadis fima ma'na Rasulullah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi atau kama qala. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Hal-hal ini yang membuat kita menangis. Awak baru saja bermaksiat, masih juga Allah beri nikmat. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Menangis karena Allah adalah tanda-tanda masih ada kesalehan di dalam hati kita. Dan para sahabat mudah sekali menangis. Karena mereka adalah umat terbaik sebagaimana sabda Rasulullah, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah zamanku. Siapa itu? Para sahabat. Dalam hadis ini Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah memberi nasihat kepada kami. Yang memberi nasihat adalah khairul bashar. Adapun yang mendengar nasihat adalah khairul qurun. Yang memberi nasihat Rasulullah, sebaik-baik manusia. Dan yang mendengarkan nasihat adalah sebaik-baik umat. Wajarlah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata para sahabat mendengar nasihat ini, seakan-akan Al-Irbad ingin mengatakan, walaupun tersirat, kita mengambil informasi dari yang tersirat. Beliau mengatakan langsung keluar tanda-tanda bahwa ini nasihat terakhir. Lalu karena ini nasihat terakhir, minta wasiat oleh Rasulullah. Ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Kayaknya tidak ada lagi nasihat setelah ini ya Rasulullah. Coba ya Rasulullah, kami minta wasiat. Dan inilah para sahabat Bapak Ibu dimuliakan Allah selalu berusaha untuk memanfaatkan keberadaan Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang perempuan sahabiat bertanya kepada Rasulullah. Lalu waktu itu Rasulullah SAW karena ada urusan yang lebih penting, kata Rasulullah, nanti, besok. Lalu kata perempuan ini, kalau esok kita tidak berjumpa lagi ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, tanya Abu Bakar. Artinya para sahabat selalu berusaha memanfaatkan kesempatan bersama Nabi, termasuk dalam hadis ini. Jadi kata Al-Irbad, karena kami mengira ini adalah nasihat perpisahan, kami minta wasiat. Lalu Rasulullah berikan wasiat. Yang pertama, taqwallah. Usikum bitaqwallah. Kemarin sudah kita bahas. Taqwa itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di hati. Taqwa tidak nampak dari panjangnya jenggot. Taqwa tidak dilihat dari bagusnya jubah kita, putihnya peci kita. Taqwa tidak dilihat dari banyaknya bacaan Quran atau hafalan Al-Quran kita. Taqwa tidak dilihat dari panjangnya tahajud kita. Tidak. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Taqwa itu ada di hati. Kenapa di hati? Karena hati adalah raja. Bukankah dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri ini ada sebongkah daging yang kalau dia baik, kalau dia sehat, maka semuanya akan sehat. Kalau dia buruk, dia sakit, maka semua akan sakit. Apa itu? Ala wahyal qalb.
Itu adalah hati. Karena hati menentukan segalanya, maka takwa pun bertempat di hati. Rasulullah tunjuk at-taqwa hahuna. Takwa di hati, kata Rasulullah. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu biasanya cenderung mengeluarkan perkataan-perkataan baik karena hatinya baik. Cenderung berakhlak dengan akhlak yang baik karena hatinya baik. Cenderung berkomentar dengan komentar yang baik-baik karena hatinya baik. Orang yang bertakwa cenderung berbuat baik kepada tetangganya karena hatinya baik. Orang yang bertakwa cenderung disiplin karena hatinya baik. Disiplin dimanapun. Di masjid, di lalu lintas, di tempat kerja. Bahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "At-taqwa al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal istidad li yaumir rahil." Ini sudah kita bahas. Ulama lain mengatakan, "Antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan." Itu takwa, kamu buat pembatas yang tinggi antara dirimu dan azab Allah. Rasa takut kepada Allah. Allah temukan kita pada hal-hal yang diperintahkannya dan Allah tidak temukan kita pada hal-hal yang dilarangnya. Itu takwa. Ini adalah wasiat Rasulullah kepada para sahabat, dan kalau kita lihat ini adalah wasiat para rasul kepada umatnya, dan ini adalah wasiat Allah kepada para rasul dan kepada orang-orang yang diberi kitab. At-taqwa. Wasiat takwa ini penting. Setidaknya sekali seminggu, setiap Jumat diulang-ulang wasiat takwa. Usikum bitaqwallah. Itu bukan sesuatu yang remeh. Disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Karena kadang kita lupa untuk bertakwa, diingatkan untuk bertakwa. Orang bertakwa tidak mudah makan yang syubhat, apalagi yang haram. Orang yang bertakwa tidak mudah sembarangan membuat keputusan, apalagi yang salah, yang batil. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita mendapatkan wasiat takwa. Dan tentu dari wasiat ini seakan-akan kita disuruh untuk, kalaulah ingin memilih pemimpin, pilih pemimpin yang bertakwa. Kalau ingin mencari calon suami bagi perempuan, bagi para wali, carilah suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, tetangga yang bertakwa, lingkungan yang bertakwa. Ini satu wasiat Rasulullah. Berikutnya kata Rasulullah SAW, was-sam'i wat-ta'ah. Kalian wajib mendengarkan dan mentaati. Siapa? Pemimpin kalian. Kata Rasulullah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, dalam hadis ini. Riwayat At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, kalian wajib taat walaupun yang menjadi pemimpin kalian orang yang tidak mungkin jadi pemimpin. Siapa? Budak hitam. Budak Habasyi. Habasyah itu sekarang Ethiopia kalau tidak salah. Negara di Afrika, dulu negara kaya. Dan Bapak Ibu ingat dalam episod Sirah Nabawiyah ada hijrah ke Habasyah. Walaupun Rasulullah tidak ikut hijrah ke Habasyah, tapi hijrah ini dipimpin oleh Uthman bin Affan. Dua anak Rasulullah SAW, satu anak Rasulullah ikut bersama Uthman bin Affan. Termasuk salah satu istri Rasulullah SAW bernama Saudah binti Zam'ah, itu juga ikut ke Habasyah. Nah, di sana memang seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan, kalaupun yang jadi pemimpin kalian adalah orang yang tidak mungkin, budak, masa jadi pemimpin, Bu? Pak, budak yang disuruh-suruh, yang diperjualbelikan. Budak itu sama seperti benda, bisa disuruh, bisa dibuang, bisa dijual, bisa dibeli. Tapi ternyata dia jadi pemimpin. Kata Rasulullah, alaikum bis-sam'i wat-ta'ah, taati dia. Tapi mentaati makhluk ada batasannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Dua kali Allah ulang athi'u untuk Allah dan Rasulnya. Berarti ini ketaatan mutlak. Adapun kepada ulil amri minkum, kepada pemegang urusan, kepada pemimpin kalian, kepada wali kota, kepada camat, kepada gubernur, kepada menteri, kepada presiden, apalagi pada ketua BPIP. Ini ada kaitnya. Kalau itu maksiat kepada Allah, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh. Ini bahasa umumnya tidak boleh. Bahasa fikihnya bisa kita bilang haram mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh istri Nabi pakai jilbab. Lalu perempuan-perempuan muslimah disuruh pakai jilbab.
SD, SMP, SMA mereka pakai jilbab. Ini ketua BPIP suruh buka jilbab. Haram itu ditaati. Ustaz, kok Ustaz suarakan? Mereka dengan kedurhakaannya kepada Allah, mereka berani suarakan. Maka kita juga harus suarakan. Biar tak usah ikut paskibraka. Tidak perlu. Apa benar hebatnya paskibraka? Sekedar menaikkan bendera, anak umur 7 tahun pun bisa. Masa gara-gara itu harus tercoreng nama agama? Yang seperti ini tidak wajib ditaati. Alhamdulillah banyak ulama yang bereaksi mengingatkan bahwa ketaatan kepada makhluk itu ada batasnya. Selagi taatul makhluk itu adalah taatan lillahi wa rasulihi fa'ati'hu. Selagi mentaati makhluk ini adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, maka taati dia. Selagi tidak maksiat, maka taati dia. Melepas jilbab, ijma' semua Muslim kecuali Dr. Quraish Shihab. Itu mengatakan haram melepas jilbab. Tak masalah, boleh sambui ini kok. Karena mereka berani keluar-keluar, kita pun keluar-keluar. Mereka terang-terangan menentang Allah. Terlihat hari ini Allah perlihatkan siapa musuh negara dan agama. Karena agama tidak pernah menjadi musuh negara. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mulai dari siapa? Presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, bahkan di rumah pun. Seorang suami, seorang istri wajib mentaati suami dalam rangka ta'atan lillah wa rasulih. Kalau tidak dalam rangka membantu mentaati Allah dan Rasulnya, tidak boleh mentaati makhluk. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kita ini dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kita wajib mentaati pemimpin walaupun pemimpin itu memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Ini saking pentingnya. Ketaatan dalam Islam sangat penting Bapak Ibu. Ketaatan kepada pemimpin dalam Islam sangat penting. Karenanya ini salah satu wasiat pamungkas Nabi. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Taati pemimpin. Walaupun dia pukul kalian atau dia ambil harta kalian. Cuma memahami hadis kedua ini harus dengan pemahaman para ulama, bukan secara teks hadisnya. Ada seakan-akan dalam kurung bil haq. Artinya kalau tetap taati pemimpin walaupun pemimpin itu pukul kalian dengan cara yang hak dan dia ambil harta kalian dengan yang hak. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah, denda pelanggaran lalu lintas, denda macam-macam. Siapa yang ikhlas? Tidak ada ikhlas. Tapi pemimpin walaupun secara paksa dia ambil, ya kita harus taat karena dia mengambil dengan yang hak. Termasuk kalau seandainya ada ditegakkan hukum cambuk bagi pezina, walaupun secara paksa dipukul punggung kita, asalkan itu dengan cara yang hak, kita wajib taati pemimpin. Tak boleh kita melawan. Pukullah, saya salah. Seperti di Aceh umpamanya. Alhamdulillah masih ada walaupun sekedar syiar, tapi alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah SWT. Masih ada syiar hudud Allah di negeri kita ini. Dicambuk. Siapa yang ridha dicambuk? Pasti semuanya tidak senang. Senang tak senang harus mau dengan cara yang hak. Kalau tidak ada batasan dengan cara yang hak, nanti semua pemimpin baru bangun tidur dia suruh tentaranya ambil uang si fulan, pukul punggung si fulan. Ya, ini juga tidak bisa. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyerukan kalimat yang adil di dekat pemimpin. Bukan dari jauh seperti demo, itu juga tidak disyariatkan. Tapi memang harus ada caranya. Artinya kalau pemimpin ini zalim harus diingatkan, jangan dibiarkan, jangan ditaati. Kalau perintahnya berupa kezaliman dan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pamungkas Nabi.
Jadi Bapak Ibu, walaupun Pak Prabowo dan Gibran bukan pilihan kita, wajib ditaati Bapak Ibu. Wajib. Ustaz, nanti gubernur tidak pilihan saya, bukan dari partai saya, tapi dah dilantik. Wajib. Urusan bagaimana dia jadi pemimpin itu bukan urusan rakyat seperti kita. Kalau dah jadi, dah dilantik, dah. Ini bayangkan, budak yang tidak layak jadi pemimpin, kan begitu. Dia aja tidak merdeka atas dirinya. Lalu jadi pemimpin, tetap wajib taat. Oh, saya kemarin pilihnya ndak ini, yang saya tak. Siapapun yang kita pilih, menang dia, kalah dia, pokoknya siapa yang dilantik itu wajib kita taati dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, mentaati pemimpin Bapak Ibu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Pastikan dalam setiap ketaatan kita kepada pemimpin, di dalamnya ada pahala dan ridha Allah. Wajib taat. Ini tidak main-main soal taat Bapak Ibu. Bahkan di dalam Islam ini, hati-hati juga kalau kita bersikap burat, berusaha untuk memecah belah jamaah, berusaha untuk mengambil tampuk kepemimpinan dengan cara yang batil. Nah, itu juga hukumannya berat. Tak boleh. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mati tetapi dia tidak setia kepada satu pemimpin Islam, artinya dia merasa, saya tidak maulah dengan ini, dengan itu, saya mau hidup sendiri. Lalu dia mati, dia tidak punya pemimpin, dia tidak punya ketaatan pada pemimpinnya. Dia memang bughat, mati dalam keadaan bughat. Dia ingin membangkang pada pemimpinnya, maka dia mati seperti bangkai jahiliyah. Jadi ketaatan kepada pemimpin penting dengan catatan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di akhir wasiat beliau, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dalam riwayat lain, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Rasulullah mengatakan, nanti setelah aku wafat, kalian akan mendapati perdebatan, perbedaan pada masalah agama yang sangat banyak. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, perbedaan dan perpecahan serta ikhtilaf di antara umat Islam ini munculnya, besarnya itu semenjak fitnah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Muncul sekte ini, ada yang mendukung ini. Termasuk semua sahabat sudah mau membaiat Imam Ali bin Abi Talib untuk menggantikan Uthman bin Affan. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam, dia tidak mau membaiat Ali bin Abi Talib karena beliau menuntut agar diqisas dulu pembunuhnya Uthman. Bukan dia mau jadi khalifah, bukan dia tidak rela Ali jadi khalifah, tidak. Cuma dia pengen tegakkan dulu hukum Allah baru saya baiat. Kalau kata Ali bin Abi Talib, iya, tegakkan dulu hukum Allah dengan memilih pemimpin, baru kita qisas dengan mahkamah yang adil. Kan begitu. Negara sedang gonjang-ganjing. Tidak mungkin ada mahkamah yang adil kalau negara sedang tidak stabil. Walaupun mereka pembunuh sahabat Nabi, pembunuh menantu Nabi, pembunuh Amirul Mukminin, mereka harus tetap disidang dengan persidangan yang adil. Persidangan yang adil hanya akan muncul ketika negara stabil. Ini negara sedang tidak stabil. Seakan-akan Imam Ali mengatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, baiat saya dulu, seakan-akan begitu. Ayo kita satukan negara ini, kita satukan daulah ini. Nanti sudah stabil, kita qisas mereka. Kata Muawiyah, qisas dulu. Yang ini mau hukum Allah, yang ini mau hukum Allah. Kedua-duanya berijtihad. Ada ikhtilaf, ada perdebatan, ada perbedaan. Lalu Rasulullah langsung kasih solusi. Kalau seandainya itu terjadi dan kita alami, apa yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati. Satu-satunya jalan adalah ikuti jalanku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, sunnahku ini tidak terikat zaman dan tidak terikat tempat. Dimanapun kalian dan kapanpun itu, fa'alaikum bisunnati. Nampak perbedaan-perbedaan, nampak perdebatan-perdebatan, tanya, kira-kira kalau begini apa yang Rasulullah lakukan? Ingat, ini dalam masalah agama, dalam masalah ibadah.
Bukankah Rasulullah dalam hadis Ibunda Aisyah mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau kama qala. Rasulullah, barang siapa yang beramal pada urusan kami yaitu ibadah, man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun, barang siapa yang membuat-buat ibadah, memperbarui agama. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau terjadi fa'alaikum bisunnati. Tanya, kira-kira kalau begini sunnah Rasulullah apa? Kalau terjadi huru-hara begini, apa yang Rasulullah lakukan? Kalau terjadi fitnah seperti ini, apa yang Rasulullah lakukan? Apa perintah Nabi? Apa anjuran Nabi? Apa arahan Nabi? Jadi sebenarnya hidup ini senang aja, Bapak. Tanya, apa yang Nabi lakukan? Dan tentu hadis Nabi tidak satu, ratusan ribu, mungkin jutaan. Tentu memahami hadis jangan sedikit-sedikit, jangan setengah-setengah, jangan tekstual saja. Sehingga sunnah ini menjadi sempurna. Kadang sunnah terlihat jahat, kadang sunnah terlihat sempit, kadang sunnah terlihat ekstrim. Ketika dipahami dan diamalkan tidak semestinya. Oh, kalau seandainya tidak ketemu, Ustaz, saya tidak ketemu apa anjuran Nabi, saya tidak ketemu apa arahan Nabi, maka Rasulullah lapangkan. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau tidak ketemu, lihat apa yang Abu Bakar lakukan, lihat apa yang Umar lakukan, lihat apa yang Uthman lakukan, lihat apa yang Ali lakukan, lihat arahan beliau berempat ini. Ini yang sepakat para ulama tentang khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kecuali Syiah, mereka menolak ini, Ar-Rafidah. Lalu khilaf di antara para ulama tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ada yang memasukkan beliau sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Termasuk juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada yang memasukkan beliau sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi ini khilaf. Adapun yang empat tadi sepakat semua ulama. Jadi setidaknya Bapak Ibu, kalau tidak ketemu arahan Nabi secara langsung, tidak ketemu, maka lihat apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karenanya tarawih berjamaah selama bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, itu memang Nabi tidak lakukan. Sampai malam terakhir Nabi tak lakukan. Tapi Umar bin Khattab melakukannya. Dan ini bukan bid'ah, karena Umar mendapatkan langsung izin dari Rasulullah SAW dari hadis ini, walaupun secara tidak langsung. Tapi izinnya memang betul-betul Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau tidak ketemu apa yang Nabi kalau tidak ketemu arahan Nabi oleh kita, maka lihat apa yang dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jangan mengada-ngada. Kalau tidak ketemu juga, jangan lakukan. Karena untuk urusan ibadah Bapak Ibu, sebelum ketemu dalilnya jangan lakukan. Sebelum ketemu ada perintahnya, stop, jangan kerjakan. Kan tidak ada larangannya, Ustaz. Pada dasarnya ibadah itu terlarang. Tidak perlu cari yang melarangnya. Yang diperlukan cari apa perintah Allah atau perintah Rasul untuk melakukan itu. Kalau ketemu, lakukan. Kalau tidak ketemu, jangan lakukan. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Karena sudah banyak ikhtilaf, maka pegang teguhlah dengan geraham kalian. Nah, ini kan pegangan terkuat nih, bahkan lebih kuat daripada tangan kita, geraham ini. Gigit. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut orang banyak. Ustaz, kebanyakan orang, rata-rata ketika Allah menyebutkan kata kebanyakan dalam Al-Quran, semuanya celaan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti yang viral-viral, berarti itu bahasanya gini, Pak. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, saya lupa teks aslinya, dikatakan begini, usluk tariqal haq wa la tahzan ala qillatis salikin watruk tariqal batil wa la taghtar ala kathratil halikin. Katanya, jalanilah jalan yang benar dan jangan sedih walaupun sedikit yang ikut, dan tinggalkan jalan yang batil dan jangan tertipu dengan banyaknya mereka. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tidak usah ikut kebanyakan orang. Sunnah Nabi. Ini penting, tapi tentu dipahami dengan komprehensif.
Sunnah itu tidak hanya penampilan. Sunnah itu semuanya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada sunnah Nabi. Di rumah, di kantor, di jalan ada sunnah Nabi. Jadi pemimpin ada sunnah Nabi. Jadi yang dipimpin ada sunnah Nabi. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi mertua, jadi orang tua, jadi tetangga. Semuanya ada sunnah Nabi. Karenanya dikatakan ahsanul hadyi khairul hadyi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Nabi. Lalu kita cari petunjuk orang barat. Kita cari petunjuk orang liberal. Walaupun dia profesor, Yudiankah namanya, Gofur asya, Mama Gufronkah namanya. Mau dia bisa bicara dengan semut, mau bisa bicara dengan pohon. Kalau itu bukan sunnah Nabi, tinggalkan. Demi Allah kita akan dibuat celaka oleh mereka. Ini sunnah Nabi. Kalau kita masih percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah larang kita untuk melakukan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dalam urusan agama. Kalau urusan dunia kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, silakan kreatif untuk urusan dunia asalkan tidak melanggar aturan Allah. Kalau untuk urusan ibadah tak boleh kreatif. Itu yang namanya bid'ah. Dan lafaz bid'ah adalah lafaz yang keluar dari lisan Nabi sebagaimana lafaz sunnah. Alaikum bisunnati kata Rasulullah. Sunnah itu dari lisan Nabi. Kita juga disuruh menjauhi bid'ah. Lafaz bid'ah juga dari lisan Nabi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah nanti memberi minum umatnya dengan izin Allah tentunya di Telaga Kautsar, semuanya antri. Lalu ada yang diusir malaikat. Sana. Kata Rasulullah kan tak tahu. Kata Rasulullah, ummati. Malaikat, jangan dihalangi, itu umat ambo tu. Itu jemaah Masjid Raya Jabal Rahmah, ambo tahu tu umat ambo. Itu jemaah Masjid Iko tu, ambo tahu umat ambo. Kecek malaikat, ndak bisa dah Rasulullah, ndak bisa minum di siko tu. Inyo awih, ndak bisa. Batu. Sesungguhnya engkau ndak tahu ya Rasulullah, apa yang inyo perbuat, kreativitas apa yang inyo perbuat untuk ibadah. Gara-gara kreatif masalah ibadah, tidak dapat minum di Telaga Kautsar di saat semua orang minum. Ini salah satu kerugian ahli bid'ah. Ditolak nanti Bapak Ibu. Ditolak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Rasulullah adalah rujukan utama. Sunnah Rasulullah adalah referensi utama. Cari sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah Abu Bakar berikutnya, sunnah Umar, sunnah Uthman dan sunnah Ali bin Abi Talib. Kalau tidak kita temukan secara langsung dalam sunnah Rasulullah SAW.